NIM 10620056 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran gigi 46, 47, dan 48. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran gigi permanen molar pertama rahang bawah kanan. Ada beberapa aspek, yaitu aspek bukal, lingual, mesial, distal, dan oklusal. Yang pertama yaitu pada aspek bukal. Pada aspek bukal ini, kelima cups terlihat jelas. Lalu ada dua groove, yang pertama antara cups mesiobukal dan cups distobukal, yaitu mesiobukal developmental groove. Yang kedua yaitu antara distobukal dan cups bukal, yaitu distobukal developmental groove. Lalu distal cups lebih pendek daripada mesiobukal cups. Akarnya membelok ke distal. Terdapat akar 2. Lalu selanjutnya yaitu pada aspek lingual. Pada aspek lingual ini terlihat dua cups. Pada cups mesiolingual lebih besar daripada cups distolingual. Antara kedua cups dipisahkan oleh lingual developmental groove. Akar mengecil ke lingual. Selanjutnya pada aspek mesial. Pada aspek mesial ini terlihat dua cups, yaitu cups mesiobukal dan cups lingual. Terlihat akar mesial yang lebar dan panjang pada akar distal. Mesial marginal right lebih tinggi daripada distal marginal right. Lalu terdapat mesial developmental depression pada akar. Cups mesiolingual tinggi runci. Bagian terlebar permukaan lingual pada pertengahan. Bagian terlebar permukaan bukal dekat serviks kurang lebih 1 mm. Lalu pada aspek distal terlihat kelima cups. Distal cups terletak lebih ke arah bukal. Akar mesial terlihat sedikit. Lalu pada aspek oklusal terdapat 5 cups. Fissure berbentuk mempunyai 4 groove, yaitu central groove, lingual groove, mesiobukal groove, dan distal bukal groove. Lalu terdapat pit. Yang kedua, saya akan menjelaskan gambaran gigi permanen molar kedua rahang bawah kanan. Yang pertama yaitu pada aspek bukal. Pada aspek bukal ini terlihat 4 cups. Cups lingual runcing dan tinggi. Akarnya ada 2, tidak menyebar dan membelok ke distal. Lalu pada aspek lingual terlihat 2 cups, yaitu cups mesiolingual dan cups distolingual. Ada 2 akar. Selanjutnya yaitu pada aspek mesial. Pada aspek mesialnya terlihat 1 akar mesial yang lebar. Mesial marginal right lebih tinggi daripada distal marginal right. Terdapat mesial developmental depression pada akar. Bagian terlebar permukaan lingual pada pertengahan. Bagian terlebar permukaan bukal dekat dengan serviks. Selanjutnya ada aspek distal. Pada aspek distal ini terlihat keempat cups. Akar mesial terlihat sedikit. Lalu ada aspek oklusal. Pada aspek oklusal ini sisi mesial lebih lebar daripada
sisi distal. Jarak mesiodistal hampir sama dengan jarak bukal lingual. Lalu terlihat 4 cups yang sama besarnya. Umumnya cups mesial lebih besar daripada cups distal. Fissure berbentuk salib bertemu pada pit membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran yang ketiga, yaitu gambaran gigi permanen molar ketiga rahang bawah kanan. Yang pertama yaitu aspek bukal. Pada aspek bukal ini mahkotanya besar, akarnya kecil. Akar sering berempit tapi kadang-kadang menyebar. Lalu cups pendek dan bulat. Yang kedua ada aspek lingual. Pada aspek lingual ini akarnya membelok ke distal. Selanjutnya ada aspek mesial. Pada aspek mesial ini akarnya terlihat pendek. Lalu ada selanjutnya pada aspek distal. Pada aspek distal ini mirip pandangan mesial, tapi akar mesial lebih terlihat sedikit. Akar membelok ke distal. Selanjutnya ada aspek oklusal. Pada aspek oklusal ini banyak fissure tambahan sehingga cups tidak jelas. Outline lebih membulat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.